Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita menjadi pengikut beliau sampai nanti akhir zaman, syafaat beliau, tolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk pada bab arkanus shalah, yaitu as-sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud adalah satu gerakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. As-sujud lughatan al-khudu' wa tazallul. Sujud secara bahasa adalah at-tazallul wal khudu'. Secara bahasa, sujud adalah menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diperbolehkan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan pernah kita sujud kepada bulan, dan juga jangan pernah sujud kepada matahari. Adapun sholat gerhana yang kita lakukan, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu bukan dikarenakan sujud kepada matahari atau sujud kepada bulan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah larang bagi kepada kita, wala tasjudu lisyamsi wa la lilqamari. Jangan pernah sujud kepada bulan dan kepada matahari. Wasjudu lillahi iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah dan kepadanya lah kita menyembah. Dan kepala ini diharamkan untuk sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara bahasa, secara syariat, aqalluhu wa syar'an, aqalluhu wad'u ba'dal jabhah makshufa 'alal ard aw ghairiha minal musalli, yaitu meletakkan sedikit daripada kening kita, dahi kita, maksyufah, dengan syarat dia wajib terbuka kening ini, alal ardi, di atas muka bumi ini, au ghairiha minal musalla. Di situ letak kita meletakkan dahi kita ke bawah, ke tanah, ke bumi. Yang tadinya tempat ini kita pijak, ya, lantai ini kita injak, tapi ketika masuk waktu sholat, kepala yang berada di atas kita letakkan di bawah. Tidak ada yang membuat kita tidak mau ketika sholat kepala yang berada di atas yang kita muliakan, tapi ketika sujud mau tidak mau siapapun dia,
kepala ini berada di bawah dan sejajar dengan kaki. Ini kan hina sebenarnya. Nah, di situlah letak kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah sujud kepada manusia. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang itu. Adapun kepada ibu atau kepada orang tua itu bukan sujud. Itu menghinakan diri. Secara bahasa kayaknya memang sujud. Ya, secara bahasa saja, tapi secara syariat itu kita bukan sujud. Kita hanya menghinakan diri kepada orang tua kita, tapi bukan sujud yang dimaksud dalam ilmu syariah, itu dalam ilmu fikih. Maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka wa la tanqir naqaran." Khabbab bin al-Arad syakawna ila Rasulillah harra ramda fi jibahina wa akafina falam yashkina ay lam yazal syakwana wa akmala sujud wad'u jam'ul yadain wa rukbatin wal qadamin wal jabatu mal anaf. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hendaklah engkau sujud ya, dengan menggunakan dahimu. Dulu sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meletakkan dahi ini ke bawah karena panasnya lantai tersebut apabila dalam musim panas. Jadi ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena panas. Cuman kita nak meletakkan dahi kalau posisi lantai tersebut panas. Tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan aduan kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mewajibkan untuk sujud di atas tempat yang panas tadi. Artinya inilah makna daripada sujud. Jadi tidak boleh sujud itu tertutup keningnya. Ya, jadi di sini harus terbuka walaupun sedikit. Tidak boleh dia macam begini. Ini tertutup, tidak ada sedikit pun terbuka gitu. Ini tidak sah sujud seperti ini. Ini tidak sah, sangat tertutup ini. Dia harus terbuka walaupun sedikit. Ya. Dan sujud adalah suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala kita rasakan dekat. Maka fa'atilus sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perpanjanglah sujudmu. Maka ada orang itu sujud lama betul. Kalau dia merasakan kenikmatan, rasakanlah kenikmatan salat itu di dalam sujud. Aqrabu ma ilaihil abdu, paling dekatnya seorang hamba itu kepadaku yaitu dalam keadaan sujud, wa huwa sajid. Ya. Tapi berlama-lama sujud itu untuk kita sholat sendiri. Jadi kalau sholatnya berjamaah, apalagi antum yang menjadi imam, ya, pikirkan juga orang lain sujud ngomong 5 menit sujud. Nah, ini tidak dianjurkan. Ngomong betul. Karena makmum yang di belakang kita ya, tidak sama. Mungkin ada keperluan, ada apa. Ya, kalau sujudnya ya 5 menit, berarti sujud yang kedua mau 5 menit juga udah 10. Kalau dia sholatnya zuhur bisa setengah jam berarti. Ya. Besok sepi masjid itu. Begitu. Jadi tidak boleh lagi dia jadi imam. Artinya ini satu hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau mau panjangkan sujud, ya panjangkanlah sujud ketika dalam keadaan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri terserah. Mau panjang seperti apa ke, mau sampai subuh ke, tidak jadi masalah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau sujud lama dan panjang. Baik, kita baca syarat-syarat sujud tersebut.
al-yatma'inna fihi. Yang pertama dan diwajibkan yaitu adanya tumaknina secara yakin di dalam sujud. An yasjuda ala sab'atin a'dha. Dia harus sujud dengan 7 anggota tubuh. Al-jabhah yaitu dahi, wa butunul yadain dan kedua belah telapak tangan, wa rukbatin dan dua belah lutut, wa butunu asabi'ir rijlain dan jari-jari ya, kaki. Walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kullal jabhah. Baik, kemudian antakuna jabhatu maksyufah, wajib jabhahnya itu, dahinya itu dalam keadaan terbuka, walau juz'an mimma yasjudu fi, walaupun sedikit yang mengena tidak jadi masalah. Jadi tidak harus semuanya, nah sedikit kena tidak jadi masalah. Soal sininya luka, reban, ya udah sebelah sini yang dijadikan tempat sujud. Ya nggak usah dipaksa yang ini kan sujud, ini harus kena. Enggak, kalau sakit gimana? Yang penting kena. Atau semuanya putar sini, habis reban. Ya mau dia katakan apa? Ya sujud sesuai dengan yang dianjurkan Nabi. Ini kan ketutup. Namanya juga luka, nggak apa-apa. Selagi mampu, misalkan dia sebelah, kenakan sebelah. Kalau sudah tertutup semuanya, ya sudah. Ya. Sholat dengan di atas perban tersebut. Antakunlah jabhatuhu maksyufah, wajib. Walau juz'an mimma yasjudu fi. Allah yasjuda ala syai'in yataharak biharakatih. Hendaklah dia tidak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi sesuatu yang bergerak itu tidak terboleh menutupi daripada dahi. Misal dia pakai imamah, tadi ekornya disuruh pakai imamah itu ada ekornya. Kemudian bergerak, kemudian dia sujud di atas ekor imamah tadi, sisa daripada sorban tadi, dia tuh tidak sah. Atau mungkin lengannya ini lebar, ya, pas dia sujud lengan ini terbentang dan dia sujud di atas lengan, tidak sah. Ya. Atau ibu-ibu mungkin mukenanya, lekungnya itu besar sehingga menutupi pas dia sujud. Nah ini kan ikut gerak ini. Nah, sujud di atas telekungnya ini tidak sah juga, karena dia sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Nah, di sini ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup. Di antaranya wajib dibuka ini kening, kemudian wajib ditutup yaitu lutut. Ya. Adapun tangan ini sunnah dibuka, untuk tidak ditutup tangan. Ya. Kaki itu sunnah untuk dibuka, tidak ditutup. Ada orang sholat pakai kaos kaki, boleh, tapi makruh. Ya. Makruh. Sholat menggunakan kaos kaki itu makruh, kecuali bapak kedinginan, kesajuan ya, sakit, atau berada dalam tempat yang kondisinya sejuk, dingin. Nah, itu ya pakai kaos kaki tidak jadi masalah. Kaos tangan, kaos kaki. Tapi kalau perempuan juga sama, karena perempuan kan posisinya dalam keadaan tertutup dalam menggunakan mukena. Jadi udah jangan pakai mukena, kemudian dalamnya kaos kaki, buka kaos tangan, kaos kaki dibuka, karena kan mukenanya kan panjang. Nah, mukenanya panjang. Tapi yang mukenanya perempuan ya tadi itu mau hati-hati, karena tangan ini termasuk aurat, kecuali telapak tangan. Makanya kan mukenanya perempuan itu bentuknya agak panjang ke depan begini, bukan? Makanya ketika takbir mau hati-hati juga.
ketika takbir Allah, kadang-kadang dia lepas dia begini. Allah, ini kelihatan. Batal sholatnya. Nah, itu hati-hati. Kemudian sunnah untuk dibuka. Ya. Ada orang sholat pakai apa? Niqab. Ibu pakai cadar sembahyang. Makruh. Sholat pakai cadar itu makruh. Sama sholat pakai masker. Makruh aslinya. Jadi bapak sakit. Aslinya makruh. Sholat pakai masker. Tapi kalau sakit dia bersin terus, atau dalam keadaan pandemi COVID, ya udah pakai aja. Tapi kalau misalkan tidak sakit, tidak apa semuanya, atau ibu-ibu yang menggunakan cadar, nah ketika sholat cadarnya dibuka. Jangan pakai cadar, boleh, cuman makruh. Karena di antara salah satu sunnahnya untuk hidung itu kan, karena dalam mazhab kita hidung itu tidak diwajibkan untuk dikenakan dalam keadaan sujud. Tapi di sebagian mazhab ada yang mewajibkan. Nah, mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini untuk berhati-hati bahwasanya untuk disunahkan, tidak mewajibkan, tapi disunahkan untuk dibuka. Jadi kalau seandainya orang itu pakai cadar di sholat, misalkan ibu perempuan itu pakai cadar, sah, nggak jadi masalah. Tapi sunnahnya untuk dibuka. Karena mengapa? Karena di mazhab yang lain, ya, salah itu Hanafiyah, itu hidung itu wajib kena. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak sah. Makanya ada yang beredar video yang viral itu, orang sujud dengan masker itu hukumnya tidak sah, kata dia. Nah, enggak juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, enggak, sah-sah saja, hanya saja makruh. Makanya dia dibuka. Jadi udah lepaskan saja masuk semuanya. Tapi kalau sakit enggak jadi masalah. Kalau enggak sakit ya jangan. Sayang emang sesuatu yang makruh kita lakukan. Kemudian wajib ditutup. Lutut, ya, artinya lutut ini satu hal yang wajib ditutup, karena dia termasuk daripada aurat. Kaos kaki, ya sama. Kaos kaki sama dengan buka, yaitu sunnah untuk dibuka. Sunnah, tidak wajib. Sunnah. Mau ibu pakai kaos kaki sholat boleh, atau mungkin untuk menjaga mukenanya agak sedikit pendek atau terbuka, ya boleh. Tapi kan mukena saya kira tidak ada yang pendek lah, mukena itu panjang. Jadi dikatakan di sini terakhir, at-tahammul bi ra'sihi law sajada ala qat'ati gutnin lan kabasat, yaitu ketika sujud untuk sedikit ditekan. Jadi ada tekanan di dalam sujud. Bukan hanya sekedar meletakkan, tidak. Jadi dia ada sedikit tekan, tahammul, tapi bukan digosok. Sayang dahinya. Ya, kalau digosok itu sayang dahinya, nanti luka. Luka nanti berbekas. Bekas kan bagus Pak Ustaz. Nah, inilah yang salah. Bukan berarti bekas itu bagus, enggak. Ada orang yang mengambil suatu dalil dalam surah Al-Fatah, ciri-ciri orang sujud itu adalah berbekas pada keningnya. Simahum fi asarihim min asaris sujud. Kan ayatnya kan begitu. Ini di sini. Sambungan ayat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'un bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, itu ujung daripada ayat ini. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, itu banyak salah arti itu orang. Kalau sekedar lihat terjemahnya, dia akan terjemahkan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tanda bekas sujud. Itulah tanda-tanda orang-orang ahli ibadah.
Tidak ada riwayat bahwasanya keningnya Nabi Muhammad SAW itu hitam, tidak. Tapi kalau memang ya hitam ya tidak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Nah, maksud di sini menjelaskan bahwasanya jangan salah arti. Nah, karena makna wajah di dalam Al-Quran, di dalam ilmu bahasa, bahwasanya wajah itu dalam kiblat itu bukan muka ini, bukan. Wajjahtu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inni wajjahtu, aku hadapkan diriku. Wajah itu bukan hanya muka, tapi ini sampai yang ada di depan ini namanya wajah. Nah, dalam Al-Quran itu, inni wajjahtu, aku hadapkan diriku, bukan hanya wajahku. Jadi jangan salah arti. Kalau arti bahasanya iya, wajah itu ya ini muka, face. Ini muka. Tapi dalam makna bahasanya, inni wajjahtu, aku hadapkan diriku. Inni wajjahtu wajhiya. Nah, itu wajah. Jadi simahum fi wujuhihim min asar, aku akan lihat tampak daripada wajah mereka dalam diri mereka, min asari sujud, bekas daripada sujud. Jadi bekas dia sujud itu akan tampak dalam perilaku kehidupan dia. Sopan, lembut, ramah, berakhlak, beretika. Itu hasil daripada sujudnya kita di hadapan Allah. Bukan bentuknya itu tampak daripadamu, mukanya pun bercahaya, kelihatan muka-muka orang ahli sujud dan muka-muka orang-orang yang tidak pernah sujud, kan kelihatan. Walaupun mukanya itu hitam lah, katakan kulitnya itu hitam, tapi kalau dia ahli sujud tetap terpancar. Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah dari Habasyah, hitam iya, tapi beda. Kenapa? Ahli sujud, sering terkena air wudhu. Muka kan kalau sering terkena air wudhu itu kan berbeda dengan muka yang tak pernah terkena air wudhu. Kalau muka yang tak pernah kena air wudhu itu gesang mandangnya. Kenapa? Makanya kalau orang yang sholat itu, kakinya orang yang sholat itu lebih bersih daripada mukanya orang yang tak pernah sholat. Kalau bisa Ustaz? Iya. Orang yang sholat kakinya sudah dipastikan dicuci dalam sehari 5 kali. Orang yang tidak sholat mukanya tak pernah dicuci. Iya. Maka dikatakan di sini sujud tersebut agak sedikit ditekan. Jangan sekedar nempel saja, tapi sedikit ditekan. Tahammul. Jika seandainya ada kapas, kutun, kapas diletakkan, kapas itu akan kempes lah. Gitu. Nah, itu sudah cukup untuk menekan dahi kita. Jadi tidak perlu kemudian digerakkan sampai pusing kepala Bapak Ibu. Tidak ada sholat ngajarkan seperti itu. Mending ditekan, tundukkan kepala kita. Sini dikatakan dan beberapa riwayat mengatakan bahwasanya umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'atil a'dha. Nabi memerintahkan kepada kita untuk sujud dengan 7 tempat, 7 anggota. Wala yakifu sya'ran wala sauban. Tidak boleh ada yang menutupi baik itu rambut ataupun baju. Al-jabhatu wal yadain wa rukbatain wa rijlain wal muradu min adami kaffi sya'ri wa saub. Adam muraq is-saub wa sya'r an mubasyaratil ardi fa yashbihul mutakabbirin. Wala khilafa anna sujuda ala majmu'il jabha wal anaf mustahab. Nah, di sini dikatakan tidak ada khilaf, sesungguhnya sujud ala majmu'il jabha wal anaf masbu. Seluruh ini kena, seluruhnya ini kena, itu sunnah. Kena ke sunnah. Kalau seandainya sedikit pun dapat, tak jadi masalah. Wal anaf sunnah, hidung pun sunnah. Jadi dia meletakkan kening dulu baru hidung. Bukan hidung dulu baru kening. Dalam beberapa mazhab ada hidung dulu baru kening. Karena hidungnya mancung.
Karena hidung sama kening pasti kena hidung dulu kan. Kalau hidungnya begini, kalau hidung begini ya kayak kita ini dipastikan kena kening dulu, apalagi keningin linjol. Ya, maju ke depan begitu ya pasti kena kening dulu. Jadi jangan nyosor gini, baru gini, enggak usah, ya udah kening dulu, habis kening baru hidung. Nah, hidung itu sunnah. Ya. Hidung dulu Pak Ustadz. Ya. Ya, susah sendiri nanti. Ya, kalau hidung dulu. Kalau cuma hidung ala kadar kan repot juga nanti. Wa naqala Ibnu Munzir ijma'us shahaba an la yajuzu sujud ala anaf wahdah. Ya. Wa tafaqal ulama ul Hanafiyah wa ghairuhum ala annahu in iktasara fi sujud ala al-jabhah dunal anaf jaza. Sepakat ulama Hanafiyah untuk apabila dia sujud dengan kening saja, hidung tidak kena, tak apa-apa. Lakin qala Abu Hanifah yukhayyarul musalli bainal jabhah wa bainal anaf. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan boleh ada orang sujud memilih antara hidung dan kening. Nah, boleh. Tapi Imam Abu Hanifah, tapi dibantah juga dengan Ashabul Hanafiyah, yaitu pengikut-pengikut daripada Imam Hanafi sendiri. Mereka juga berselisih pendapat bahwasanya tidak. Ya, kalau memilih ya harus memilih kening dengan riwayat yang sangat kuat. Jadi hidung, makanya tadi hidung dan kening, nah itu sebagian mereka mewajibkan untuk kena. Nah, makanya dalam mazhab kita yang Syafi'i lebih baik untuk dibuka agar kita kena semua dari segi mazhab, sah semua dari segi mazhab. Kan kita kan kepengen sesuatu itu sah dalam empat mazhab, baik itu sholat, baik itu apapun lah bentuknya, sah dalam empat mazhab. Jadi tidak menyelisihi daripada mazhab yang lain. Jadi terakhir, fa in iqtasara ala hadima jaza wa yukrah. Imam Hanafi mengatakan kalau seandainya dipilih antara salah satu boleh, tapi makruh. Mustadillan bi riwayatis sabiqah li hadits Ibnu Abbas al-mazkur li annahu zakara jabhah wa asyara ila al-anaf. Karena mengambil pendapat hadis Nabi mengisyarahkan muka, dan muka itu ada kening dan hidung. Nah, dimaksudkan ya sudah, kalau kena hidung pun tak jadi masalah, atau kena kening pun tak jadi masalah. Itu hadis yang lain. Nah, di hadis yang lain tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sujud itu dengan tujuh tempat. Nah, diantaranya salah satu anggota itu adalah jemaah, dan jabhah dahi itu wajib harus kena. Nah, jadi kesimpulannya sujud adalah suatu hal ijma', sepakat para ulama bahwasanya dianjurkan untuk diwajibkan untuk sujud. Sholat apabila tidak sujud maka hukumnya tidak sah, ya, apapun bentuknya, ya, hukumnya tidak sah. Dan sujud dengan 7 tempat, ya, itu dengan tangan, dengan dahi, kedua belah telapak tangan, ya. Ada orang sujud begini misalkan, boleh, ya, mungkin dia habis latihan kungfu, ya, dia ingin sering push up dengan 3 jari gini, dan dia praktekkan juga di waktu sholat begini, di sholatnya ada ini, ya, sah tapi makruh, ya, sah tapi ya, sujudlah dengan seperti ini, yang agak sedikit dibuka, ya, begini, sujud. Nah, kemudian Allah yasjuda ala syai'in yataharak biharakati irtifa'u asafirihi ala ali. Jadi ini wajib di atas daripada kepala, ya, jadi dia model begini. Nah, ini ajizah kita, ini punggungnya kita ada begini. Jadi kalau gini tak sah. Ada orang sujud misalkan mungkin karena dia dapat tempat sempit sembahyang di tangga, pas sujud tak bisa begini, ya dia sama ini rata misalkan, tidak sah, ya sujud dia harus nunduk, ini harus terangkat, maaf, bokong ini ya harus terangkat, ajizah ini terangkat. Nah, jadi dia posisi ke bawah begini, menunduk.
Ali al-akatifani warasi. Dan sujud sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud yang benar adalah sujud tidak terlalu membuka begini, ini ganggu orang, kecuali tidak juga begini, ini untuk perempuan, artinya perempuan ketutup. Nah, itu untuk wanita. Laki-laki tetap begini, posisinya ini sama ini sejajar, ya begini. Nah, dan tidak begini, ada orang sujud begini, mau ya sujud begini. Oh, ini kena muka orang. Nah, nggak bisa begini. Ya, dia sujud begini. Nah, ini dengan ini sejajar, aktif. Nah, dia tidak diginikan juga. Nah, jadi gini. Ya. Nah. Kaki itu dibuka. Nah, dibuka begini. Kaki ini dibuka. Dia ditutup. Kalau seandainya Bapak itu pakai sarung dan tidak menggunakan celana, lebih baik ditutup. Karena kemungkinan di belakang itu akan kelihatan pangkal paha. Akan begitu. Kalau tidak pakai celana. Jadi orang yang di belakang akan lihat sah karena dia bukan posisinya, Bapak bukan menutup aurat, enggak. Bukan membuka aurat karena aurat pada di bawah. Jadi kelihatan pun pangkal pahanya kelihatan karena lebar dia buka tadi kan begini. Lalu di belakangnya bilang, "Pak, tadi aurat Bapak nampak gitu, tak sah sembahyang Bapak tuh." Enggak, tetap sah. Ini posisinya bukan termasuk orang yang membuka aurat, bukan. Karena di posisinya berada di begini. Nah, makanya tadi kalau seandainya dia menggunakan celana untuk dibuka, tapi kalau dia tidak menggunakan celana, seandainya memang yakin itu terbuka, lebih baik ditutup. Nah, itu hadis yang menjelaskan seperti itu, bahwasanya kita sujud untuk menutup, tapi hadis yang yang dianjurkan tetap dibuka. Makanya kalau pakai sarung itu dianjurkan untuk pakai celana lagi. Jadi bukan hanya pakai celana saja kemudian nggak pakai sarung. Orang tuh banyak menyangka bahwasanya sarung itu bukan sunnah, lalu celana yang jadi sunnah. Tidak ada celana sunnah, tidak ada. Antum pernah lihat baca hadis Nabi pakai celana aja, tak pakai apa-apa. Celana kemudian pakai baju gitu. Apa pernah? Celananya nampak gitu Nabi? Tidak ada. Nabi kalaupun pakai celana dia pakai sarung. Sunnahnya seperti itu. Jadi bukan hanya pakai celana kemudian pakai baju kemudian ini pakaian Nabi. Memang Nabi pakai gitu? Tidak ada riwayat Nabi pakai celana mutlak celana. Tidak. Sarung iya. Nabi SAW pernah dihadiahkan seorang sahabat dari Yaman, dari kain Yaman. Dari Yaman dibawakan dihadiahkan sarung dan Nabi pakai. Itu Nabi pakai jubah. Jadi kalau pakai celana aja itu bukan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu banyak yang salah pemahaman. Jadi bahwasanya celana ya dianjurkan untuk menggunakan sarung. Ya, kalau pakai celana ya pakai saja, nggak jadi masalah. Ya, tapi mengklaim, nah itu yang nggak boleh, apalagi sampai menyalah. Ini sunnah nih, ini celana sunnah tepat. Pakai agak sedikit naik ke atas begitu, mengklaim ini sarungan, ini kita nih yang paling sunnah. Yang sarungan itu bukan sunnah, itu pun nggak boleh begitu. Ya. Kadang-kadang kita ini mengklaim tapi tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, sunnahnya itu di mana? Letak sunnahnya itu karena posisi celananya mengikuti Nabi. Apa posisinya? Yaitu di atas mata kaki. Itu saja. Karena posisinya di atas mata kaki. Maka dikatakan celana sunnah. Nah, itu pemahaman itu perlu dipahami. Ya, pakai baju kurta, pakai celana setengah sunnah. Oh, ini pakaian Nabi, bukan. Itu pakaian orang Pakistan, pakaian orang India, Bangladesh. Itu ya. Bapak pergi ke Mesir, tidak dapat pakaian begitu. Tidak dapat. Bapak pergi ke Saudi Arabia, yang pernah haji atau umroh, tidak dapat. Orang Saudi cara berpakaiannya berbeda. Dia pakai gamis, di dalam gamisnya dia pakai celana, dia tidak pakai sarung. Orang Saudi itu tidak pakai sarung. Orang Qatar tidak pakai sarung. Yang pakai sarung itu orang Yaman. Makanya Islamnya Indonesia itu Islam Yaman. Makanya sarung. Karena yang bawa Islam ke Indonesia itu orang Yaman. Makanya sarungan. Bapak pergi ya ke Timur Tengah. Nah, mana yang pakai sarung? Orang Yaman. Orang Saudi tidak mau pakai sarung. Orang Qatar tidak mau pakai sarung. Kebetulan saya pernah ke Qatar, pernah ke Saudi, tidak pernah. Yang pernah Bapak pergi ke Jordan atau apa? Tidak ada. Nah, itu berbeda-beda tempat ya, berbeda. Ya, karena siapa yang bawa itu? Ya, jemaah-jemaah tabligh yang belajar di Pakistan. Orang kan yang setiap belajar yang dia dapati, yang dia diadopsi sana, yang dia dapati pasti dia adopsi ke tempat dia tinggal. Kalau dia belajarnya di Pakistan, ya ada Pakistan dia bawa ke sini. Bangladesh, orang sana kan orang-orang ahli hadis kan banyak. Banyak orang-orang ahli hadis di India sana apa semua. Ya silahkan. Tapi mengklaim yang sini salah, yang itu salah pakaiannya. Ulama-ulama yang di Mesir pakai jas. Ya. Pakai jas, pakai celana. Makanya antum kalau lihat alumni Mesir pasti pakai celana rata-rata. Somat pakai celana. Rata-rata pakai celana. Ada jadi masalah, silakan saja. Ya. Ya, berbeda tempat. Yang penting menutup aurat. Nah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang tanya. Assalamualaikum. Apa yang bersujud dari apa kita ada bersujud kepada Allah. Yang kedua, apa boleh ketika sujud telapak tangan terbalik oleh prostakan untuk masing-masing mata. Yang ketiga, bagaimana cara dalam sujud pada masing-masing mazhab kan berbeda-beda. Seperti anaknya itu dia bersujud dengan contoh sujudlah seperti kunut nabiku. Kalau tidak dari Maliki atau Sabi, dia letakkan saat bersujud duduk dulu, lalu dengkulnya mengenai lantai, langsung ke tangan ke tempat sujud. Apakah itu bisa dijadikan bisa digunakan cara seperti itu, Ustaz? Mohon maaf apakah boleh itu. Assalamualaikum. Makna daripada sujud warka'u wasjudu. Di awal tadi kita bahas makna daripada sujud. Sujud adalah suatu hal menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita bahwasanya kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang paling hina ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada sujud, jangan pernah menghinakan dirimu kecuali hanya kepada Allah.
Maka dilarang untuk sujud kepada makhluk, tidak. Kau boleh sujud hanya kepada Allah. Dan di situ letak mulianya kita, dan kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menghinakan hanya kepadanya. Jangan pernah kita hinakan diri kita kepada makhluk, kepada apapun lah. Tidak. Kita boleh hina hanya di hadapan Allah. Di hadapan makhluk jangan pernah menghinakan diri kita. Nah, itu makna daripada sujud. Makanya Nabi SAW mengatakan, jika seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, orang yang pertama kali aku perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suami. Tapi hal itu tidak aku perbolehkan, dan Allah melarang untuk sujud kepada makhluk, dan kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ makna daripada sujud juga, disitulah kedekatan diri kita antara kita dan Allah. Artinya kalau bahasanya itu suara kita di sini tapi didengar di langit. Nah, diletakkanlah, karena tidak ada tempat yang paling tenang kecuali kita dalam keadaan sujud. Apa ya? Cobalah. Ya. Di antara banyaknya tempat, ketika sujudlah di situ kita merasakan ketenangan, kenyamanan. Kita merasakan bahwasanya kita adalah makhluk yang paling hina. Kemudian itu makna panjang kalau kita bahas bab sujud. Ya, ini masuknya nanti ke dalam bab tasawuf. Kemudian yang kedua yaitu terhalang kaos kaki tak jadi masalah, hanya saja makruh tadi. Ya, tertutup kaos kaki itu hukumnya atau kaos tangan, kaos kaki itu hukumnya makruh. Ya, kalau seandainya dia tidak ada penyakit, sakit, orang misalkan kesejukan, atau dia posisinya dalam keadaan situasi yang di Eropa atau di tempat yang dingin, nah, itu dia tidak pakai kaos kaki. Sama saya juga waktu di sana, musim itu ada dua di sana, musim dingin, dan dingin itu bisa 2 bulan. Dan itu dinginnya betul-betul lusuk, sampai ini kalau kita ngomong itu berdarah, pecah langsung. Ngomongnya kita langsung ini berdarah langsung, keluar darah. Oh, itu kan dinginnya sudah dahsyat. Dan itu dipakaikan semuanya. Bukan hanya pakai ini, telinga pun pakai semua, nyumbat semua itu. Tangan, semua kaki, itu kaos kaki. Bahkan kita pakai khufain. Nanti ada masalah babul khufain. Khufain itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, digunakan setelah kita ambil air wudhu, langsung dimasukkan. Dia macam sepatu bot gitu. Nah, bukan kaos kaki, tapi dia khufain, macam sepatu bot. Dan itu nanti kalau misalkan batal wudhu, dia boleh tidak dibuka. Jadi nanti pas nyuci kaki, tinggal diusap di atas saja. Nah, itu boleh begitu. Sampai segitunya nanti. Iya, semuanya, semua mazhab itu begitu nanti. Nah, tapi dia dulu tempat situasinya, kalau tidak sejuk macam kita sini tak bisa. Indonesia ini bukan sejuk, tidak sejuk ini, tidak ada apa-apanya. Terus dinginnya betul-betul dingin. Kalau panas ya betul-betul panas. Ya, bisa 50, kita di sini paling 32 kalau panas. Ya, kalau sejuknya standar. Nah, kemudian yang ketiga, yang seperti itulah sujud. Sujud itu ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi yang betul sujud itu adalah ketika kita turun, untuk tidak meletakkan, itu yang tadi katanya sujud seperti onta, dilarang. Jadi tangan dulu baru lutut. Jadi dia begini. Begini. Ya, yang bagus itu, yang betul itu adalah lutut dulu baru tangan. Nah, jadi dia begini. Ya, turun. Nah, begini. Nah, baru tangan, baru hidung.
atau bersamaan kening dan hidung. Nah, kena begitu. Jadi enggak gini. Insya Allah. Nah, ini unta. Karena unta itu meletakkan ininya dulu ke depan. Enggak betul juga ada yang mengatakan begini. Nah, dia turun, kemudian baru enggak. Tetap lutut dulu. Kecuali posisinya nanti sudah enggak mampu. Sakit, pinggang, dan dia atau badannya besar. Dia begini. Mungkin dia begini dulu baru. Nah, itu udah enggak jadi masalah. Enggak apa-apa. Tapi posisinya yang betul adalah letakkan rukbatin dulu, lutut baru tangan. Nanti ada itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang untuk meletakkan tangan dulu. Padahal tidak. Yang dipahami adalah meletakkan kaki dulu. Itulah larangan untuk tidak sujud seperti sujudnya unta tadi. Iya, sama. Dia sama. Jadi banyak yang memahami bahwasanya meletakkan tangan terlebih dahulu. Tapi kalau posisi badan besar atau ya tidak bisa ya, untuk meletak. Posisinya jatuhkan badan. Posisinya meletakkan dulu ya susah. Ya. Mau pelan-pelan dulu atau tangan dulu ya tidak jadi masalah. Tapi hadis itu berbicara yang dimaksud oleh Bapak yang tanya tadi adalah sujud seperti unta. Allah alam. Ya biar jelas Pak, saya tanya lagi kan kalau skala tekstual itu kenapa itu jelas memangnya. Jadi kalau pakai kaos kaki sholat itu kita kan sama-sama wanita ya, itu tidak diharuskan. Tapi begitu keluar dari masjid kita harus pakai kaki. Oke, satu. Terus kalau kan sering juga kaos kaki berangkat dari jamaah misalnya angkatan ini kelihatan misalnya. Perempuan ini, konteksnya perempuan, Pak. Ya. Bagaimana? Terus kalau saya kan biasanya sholat begini Pak, kadang-kadang kelihatan kakinya Pak, tapi dalam keadaan tertutup ini saya sudah pakai kaos kaki, kalau mau sholat, tapi saya juga tadi kadang-kadang terpesing kaki ini, nggak apa-apa kan? Ada kaos kakinya? Oh, nggak boleh. Makanya tadi mukenanya itu harus panjang. Jadi mukenanya itu maka karena auratnya wanita itu ketika sholat itu seluruh badan illal wajhi wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang boleh dibuka. Muka dan telapak tangan. Jadi kalau di luar sholat jami'u badaniha, seluruh badan. Iya. Kalau memang posisinya mukenanya pendek, ya pakai kaos kaki itu lebih. Ya. Kalau misalkan takut terbuka, ya pakai saja, enggak jadi masalah. Itu masing-masing lah. Tapi hukumnya untuk tidak ditutup. Ya. Ini tetap aurat. Jangankan ini saja. Makanya tadi, makanya ibu beli mukena yang panjang dan besar. Itu kalau mukena Yaman itu lebih enak. Nah, mukena dari Yaman Hadramut itu lebih nyaman karena yang posisi mukena itu gobrior, lebar. Jadi kalau diangkat begini dia enggak posisinya aman. Ya. Ada sih banyak. Dan namanya mukena, tulis saja nanti di salah satu media sosial nanti pula. Tidak boleh. Ya. Tidak apa-apa, boleh.
Ya. Biar lembut begitu ya. Biar lembut. Anu itu kan apa? Tempat sujudnya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan banyak juga sajadah-sajadah sekarang yang tebal begini. Ya, tebal betul sajadah. Asal kita sujud bukan kening kita terbenam muka. Kita kesop. Ya boleh. Salam. Udah, sudah. Udah lagi. Kalau sejarah menunjukkan bahwa orang-orang itu membutuhkan apa? Jadi saat itu saya ya dia turunnya mati dengan ya dengan yang menjadi pertanyaan saya, andai kata satu lomba mengenai kalau itu tidak merusak syarat satu. Lalu kedua, kita dalam sumber ini bersamaan dengan takbir. Mana yang lebih dulu yang lebih baik? Apakah takbirnya dulu sama-sama dengan sujud atau sujud dulu baru takbir atau bersamaan? Satu lagi. Kalau sujud itu khusus untuk ibadah sholat, bagaimana dalam praktek sehari-hari rumah tangga, baik antara istri dan suami atau anak dan kadang-kadang maksudnya istri kamu harus sendiri atau istri ngasih tahu anak itu tidak membuat kamu salah, itu melanggar hukum Islam yang berlaku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang. Rambutnya panjang, kemudian ketika sujud mengenai kening. Pertama, rambut panjang itu hukumnya sunnah, Pak. Rambut panjang itu hukumnya sunnah. Jadi Bapak mau memanjangkan rambut boleh. Karena Nabi SAW pernah memanjangkan rambut sampai katif, sampai segini. Ya. Jadi rambut panjang itu hukumnya sunnah. Kalau cocok, kalau tak cocok lebih baik ya. Kadang-kadang di tempat kita ini kalau rambut panjang pahamnya sudah berbeda. Nah, kalau Nabi kan lawar, kalau orang yang putih, tinggi, besar, kalau rambutnya panjang itu keren jadinya. Tapi kalau lah kecil, hitam, pendek lagi, panjang beda nanti pandangan orang itulah berbeda. Tapi kalau misalkan dia yakin untuk manjangkan, ya monggo silahkan. Ngapain dia panjangkan? Saya ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Silahkan, enggak apa-apa. Mau disapa tetap diperbolehkan. Ya. Saya tak jadi terus. Kemarin udah mau memanjangkan rambut, tak jadi terus. Kena potong terus. Kepengen manjangkan rambut, cuman pandangan orang lalu beda. Sering kena tegur orang tua saya itu. Ya, jadi pas lagi ngajar, ada beberapa majelis saya banyak orang tua. Lalu ditanya, Pak Ustadz, kayaknya kurang enak dipandang. Orang tua, namanya juga orang tua kan, mandang kan ada ditegur gitu, jadi yalah, potong lagi. Gitu. Nggak tahu kapan manjangannya. Apabila dia kena jatuh, kalau jatuhnya begini habis, berarti dia sujud di atas rambut, itu tidak sah. Habis jika seandainya dia jatuhnya sebuti, tapi kan di sini kan masih kena. Kan syaratnya tadi walau juz'an minal jabhah, walaupun sebagian daripada kening. Ini kan keningan di sini nih.
Nah, dari sini, nah, ini kening nih. Nah, jadi kalau seandainya ada orang sujud kena kening di sini aja, boleh enggak? Boleh kan? Yang penting kan kena. Nah, sedangkan rambut dia jatuhnya di mana? Sebutinya di sini. Berarti di sini masih kosong kan? Aman berarti. Dia enggak boleh itu jatuh habis. Rambutnya panjang tadi kan? Ini tutup. Nah, itu pasti tidak sah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Pembacaan takbir. Mana yang didahulukan? Bersamaan. Allahu Akbar. Jadi kalau dalam sholat itu tidak boleh sebenarnya mendahulukan gerakan kemudian baru takbir. Karena ada kekosongan nanti. Dalam sholat itu tidak boleh kosong. Makanya posisinya itu Allahu Akbar. Nah, jadi dari atas ke bawah itu takbir itu diisi dengan, saya contohkan begini. Misal Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tidak boleh kosong. Maka dalam kitab Yaqutun Nafis yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, terkadang kesalahan imam, dia ingin agar gerakan tadi tidak bersamaan dengan makmum, sehingga dia gerak dulu baru takbir. Kan gini dia. Biar makmum tadi tidak nyaman, niat dia bagus, cuman ini salah. Praktek ini salah. Misalnya gini. Allahu Akbar. Ya gini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kan dia gerak dulu kan, baru mengucapkan ya ini. Allah. Nah, di sini baru di Allah. Dari atas, posisi atas ke sini kan kosong. Nah, Allah, niatnya bagus agar apa? Agar makmum tidak menyamai gerakan. Tapi praktek ini praktek salah. Ini praktek salah, tidak dibenarkan. Niat dia udah makmum lihat saja imam. Ya, makanya makmum jangan cepat-cepat untuk bergerak kecuali imam sudah bergerak terlebih dahulu. Allah. Yang ketiga, enggak, boleh-boleh saja. Enggak apa-apa. Ya, tapi dalam sholat itu dianjurkan jangan sampai ada kekosongan di dalam gerakan. Tapi kalau seandainya dia mau duluan, ya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ada suara besar sedikit. Kalau kita pakai istilahnya ini, itu biasanya napasnya nggak panik, pasti nggak akan ya. Tapi kalau kita keluarkan suara imam itu kan betul ya, mengasah suara itu dia bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ya. Yang ketiga, sujud kepada orang tua. Artinya maknanya saja kita itu mengatakan sujud, tapi bukan kita memerintahkan dia untuk sujud kepada. Kalau kita perintahkan istri untuk sujud kepada kita atau anak untuk sujud kepada kita, haram, nggak boleh. Sujud yang aslinya begitu. Tapi kan kita kan tidak makna sujud asli. Maksudnya, ayo sujud kau kepada orang tua kau. Maksud sujud ini adalah patuh lah, patuh, taat. Atau artinya tuh kau hinakan diri kau di hadapan orang tua, itu tak jadi masalah. Tapi kalau memang kita sujud kau di hadapanku, ini tak boleh. Sujudlah gitu begini. Nah, memang kita Tuhan kau apa? Gitu. Tidak boleh. Itu haram. Tapi kalau sujud secara maknawi, secara maknanya saja itu sujud, maksudnya menghinakan. Kan arti daripada sujud tadi kan tadallul, menghinakan diri. Tidak apa-apa. Tapi kan tidak perlu kita meletakkan kepala kita di lantai begini. Tidak perlu. Lalu orang tuanya begini, kau sujud. Lalu anaknya tadi sujud begini. Ini haram, tidak boleh. Siapapun tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau sujud-sujud seperti kayak kawin,
orang nikah di pelaminan, misalkan sungkeman, kemudian begini. Ini kan maknanya sujud juga maknanya nih. Maknanya kan tazallul, menghina kan? Dia cium kaki ibunya, nah, sepertinya apa bapaknya begini. Boleh, tidak apa-apa. Silakan saja. Silakan, jangan makna daripada syariat sujud yang dianjurkan tadi. Allah. Assalamualaikum. Ini Ustaz, misalnya kan kita sujud ya Ustaz, waktu sujud tuh di sajadah kita tuh ada rambut, terus rambut itu tuh nempel itu di mana Ustaz? Apa dia bisa jadi kita nempel tuh di sini kita gitu? Ya. Kembali lagi tadi, intinya sujud itu jabhah, kening. Jadi tidak harus seluruhnya itu harus kena. Kalau tadi lah rambut itu nempel di sini, entah rambut siapa, rambut kita atau rambut orang, kan di sini nempelnya. Berarti sebagian ada masih kena. Berarti tak jadi masalah. Nah, kan tidak harus wajib semuanya kena. Semua kena itu hukumnya sunnah. Meletakkan seluruh dahi kita letakkan kena ke tempat sujud itu hukumnya sunnah. Adapun yang wajibnya juzuk, sebagian daripada kening, sebagian saja. Entah sebelah sini atau sebelah sini atau sini, tidak jadi masalah. Nah, itu. Jadi kalau kena rambut orang atau rambut siapa, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi diskusi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada pertanyaan kemarin ini. Udah siang dah. Tapi pertanyaannya khusus sih dari Pak Haji. Insyaallah nanti minggu depan atau apa nanti saya ngomong dulu. Lupa saya. Baru ingat terakhir tadi tentang masalah sholatul qabliyah. Insyaallah nanti minggu depan lah Pak Haji, biar yang lainnya dapat pencerahan juga. Ya, minggu kemarin ada bahas tentang sama Pak Dahid juga. Ya, qabliyatul asar apakah termasuk sunnah rawatib atau tidak. Nah, insyaallah udah waktunya udah siang. Insyaallah minggu depan kita akan bahas sedikit, tidak panjang sih dia, cuma sedikit saja. Cuman banyaknya hadis-hadis yang perlu dipaparkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.